Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa. Jadi hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah kajian lingkungan hidup strategis. Nah, saya ingin memberikan tugas terkait dengan mata kuliah kita ini ya. Tugas itu adalah Anda diminta membuat sebuah dan mencari solusinya berdasarkan case-based learning. Jadi pendekatannya case-based learning. Jadi case-based learning ini kan bersifat student-centered ya. Jadi di mana para mahasiswa ini harus berpartisipasi aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, pendekatan pembelajaran ini diambil dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme ya, di mana masalah-masalah yang dihadirkan itu dalam pembelajaran berbasis kasus ini dimulai dari kasus yang kompleks dan tentunya realistis gitu. Tentu saja relevan dengan materi yang dipelajari. Banyak sekali kasus-kasus dari lingkungan hidup yang Anda bisa jadikan case-based learning untuk dicarikan alternatif solusinya. Nah, Anda dibagi per kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang, di mana setiap kelompok itu memiliki kasus yang berbeda, tentunya yang diambil berdasarkan kasus realistis dan konkret ya, yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Kalau kasus lingkungan kan banyak sekali gitu ya, Anda bisa ambil macam-macam gitu ya. Nah kemudian nanti saya beri waktu 4 minggu. 4 minggu ini Anda diminta untuk mengkomunikasikan tentu saja ya dengan teman-temannya. Kemudian Anda mencari sumber informasi. Kemudian Anda juga berdiskusi sesama teman, antar teman ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu. Kemudian pada minggu ke-5-nya setelah 4 minggu Anda diminta untuk menyajikan ya, atau mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat berdasarkan pendekatan case-based learning. Itu tugas dari saya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau yang mau bertanya. Tidak ada Bu, cukup. Sudah cukup jelas ya. Berarti Anda bisa ambil kasus apa saja yang erat sekali hubungannya dengan lingkungan hidup. Kemudian Anda cari solusinya tentunya tentang dengan berdiskusi ya, sehingga Anda bisa menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini mungkin kita sudahi saja sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bertemu lagi setelah kali pertemuan yang lalu saya memberikan tugas tentang case-based learning, di mana Anda diminta untuk mencari suatu permasalahan, kemudian mendiskusikannya, kemudian mencari alternatif solusi. Nah, hari ini Anda diminta untuk mempresentasikan hasil alternatif diskusi yang sudah Anda dapatkan gitu ya. Untuk kelompok yang akan maju, silakan mungkin boleh langsung presentasi. Dan pada awal tahun 2021 banjir juga terjadi, dan yang paling terparah itu pada bulan Februari. Sebanyak 73 RW di wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan Barat terendam banjir. Dan ketinggiannya itu bervariasi antara 30 sampai 200 cm. Oke, karena presentasi dari kelompok ini sudah selesai, maka saya persilahkan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Saya Bu. Ya, oke. Saya Ahmad Rashid Anwar dari kelompok 5, izin bertanya, apakah banjir di Kemang hanya disebabkan oleh volume air hujan? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Rashid atas pertanyaannya. Untuk banjir di Kemang sendiri sebenarnya yang kayak kita lihat waktu itu gitu, kita teliti juga selama 4 minggu itu, kita lihat ternyata penyebab dari banjir di Kemang itu nggak cuma guyuran hujan yang terus menerus atau banjir kiriman juga gitu, tapi ternyata penyempitan dari Kali Kerukutnya itu sendiri seperti yang sudah kita jelasin tadi. Jadi sebenarnya Kali Kerukut itu awalnya 20 meter loh gitu, tapi ternyata karena pembangunan yang makin masif di wilayah Kemang malah akhirnya jadi Sungai Kerukut itu malah cuma 4-5 meter doang dan kedalamannya cuma 0,4 meter, yang jelas-jelas kayak udah banjir, udah guyuran hujan kemudian ada banjir kiriman, ya nggak mungkin bisa nampung dengan luas sungai yang cuma segitu gitu. Mungkin teman-teman yang nambahin. Selanjutnya juga selain itu ada juga yang tadinya Kemangnya itu daerah resapan tapi sekarang udah menjadi pusat komersil gitu. Tadi juga contohnya udah disebutkan, contohnya itu Lipo Mall Kemang. Yang tadinya di lahan Lipo Mall Kemang itu sebenarnya daerah resapan yang mana banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon untuk meresap debit air yang masuk ke Kemang. Tapi sekarang hanya jadi Lipo Mall Kemang gitu, suatu pusat komersil dan juga permukiman, yaitu apartemen. Jadi di Kemang itu sangat minim daerah resapan, maka dari itu air yang masuk ke Kemang maupun air hujan maupun banjir air kiriman itu jadi tidak dapat diresap oleh tanah kembali gitu. Kayak gitu Rashid, apakah terjawab? Oke para mahasiswa, tadi sudah kita saksikan ya presentasi dari kelompok banjir di Kemang, bagaimana mencari alternatif solusi dari permasalahan yang ada gitu, dan sudah ada pertanyaan dan dijawab juga dengan baik ya. Maka untuk hari ini mungkin kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.